Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nikma Gidatuliza dari kelas Tarla. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai analisis sentimen komentar Instagram cyberbullying menggunakan algoritma naive Bayes sebagai ujian praktek domain NLP. Latar belakang, sentimen analisis adalah teknik mendeteksi sentimen yang mendasari dalam sebuah teks. Sentimen analisis merupakan proses mengklasifikasi teks sebagai positif, negatif, atau netral. Pada kode program yang telah saya buat, untuk mengklasifikasikan komentar menjadi sentimen positif dan sentimen negatif. Machine learning digunakan untuk mengevaluasi bagian teks dan menentukan sentimennya. Sentimen analisis dapat digunakan untuk mengukur respon masyarakat melalui Instagram. Algoritma yang digunakan dalam kode program ini adalah naive Bayes. Cyberbullying merupakan salah satu masalah yang dihadapi masyarakat. Cyberbullying adalah suatu bentuk perundungan dengan menggunakan teknologi digital. Cyberbullying dapat terjadi di berbagai platform, termasuk media sosial Instagram. Kemajuan teknologi telah meningkatkan jumlah kasus cyberbullying yang merugikan masyarakat. Perlu memahami peran teknologi dalam kehidupan dan memastikan bahwa semua tindakan yang diambil tidak merugikan orang lain seperti cyberbullying. Tujuan dibuatnya kode program ini adalah untuk mengklasifikasi sentimen komentar Instagram dan menunjukkan bagaimana machine learning dapat digunakan untuk membuat sentimen analisis untuk mendeteksi dan menentukan apakah komentar tersebut termasuk sentimen negatif atau sentimen positif. Rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana machine learning dapat digunakan untuk membuat sentimen analisis untuk menentukan sentimen negatif atau positif dari sebuah komentar Instagram. Yang kedua, bagaimana mengimplementasikan natural language processing untuk menyelesaikan masalah sentimen analisis. Dataset yang digunakan berupa dataset komentar Instagram cyberbullying yang didapat dari GitHub. Total dataset berjumlah 400 data. Dengan data 10 baris pertama dapat dilihat pada layar. Reprocessing data. Yang pertama, scaffolding, yaitu mengubah semua huruf menjadi huruf kecil. Karakter selain huruf dihilangkan, seperti menghapus URL, menghapus angka, menghapus tanda baca, dan menghapus white space. Untuk preprocessing kemudian dilakukan word normalization, yaitu mengubah kata-kata slang word menjadi kata baku. Lalu stop word removal, yaitu menghapus kata-kata stop word. Kemudian stemming, yaitu menghilangkan prefix dan suffix atau kata imbuhan menjadikan kata ke bentuk dasar. Untuk scaffolding, codingnya seperti ini. Pertama, import re atau untuk menambahkan library regex. Kemudian mendefinisikan scaffolding, fungsi scaffolding. Text.lower untuk mengubah teks menjadi lowercase atau menjadi huruf kecil. Untuk baris berikutnya, kode program untuk menghapus URL. Lalu yang ini untuk menghapus angka. Kode program baris ke-8 ini untuk menghapus tanda baca. Dan yang text strip, fungsi strip untuk menghapus white space. Untuk word normalization, untuk mengubah kata-kata slang word menjadi kata ke bentuk bagus, seperti kata habis menjadi kata habis. Lalu stop word removal.
untuk menghapus kata-kata stop word seperti kata ada, adalah, adanya, adapun, dan lain-lain. Kemudian saya menambahkan kata stop word, boy, tolol, amin, habis, ya elah, abg, ya, you, cri, ah, rb, dan lain-lain. Sehingga untuk raw data dari dataset, awalnya pantesan ditinggalin lagi. Ya, laginya juga mikir kali kalau perempuannya kayak gini, ngurus diri aja, gak becus, gimana ngurus anak. Lalu setelah di scaffolding, berubah menjadi huruf kecil. Setelah di stop word removal, jadi kata pantesan tinggalin laki-lakinya, mikir kali perempuannya kayak gini ngurus aja, nggak becus. Katanya dan katanya dihapus. Timing untuk menghapus prefiks dan sufiks atau kata imbuhan. Setelah di stemming menjadi pantesan tinggalin lagi ya. Lagi mikir kali perempuan kayak gini ngurus aja nggak becus. Katanya pada kata lakinya dihapus dan di kata perempuannya menjadi perempuan saja. Katanya dihapus. Lalu membuat text processing pipeline untuk menggabungkan seluruh langkah text pre-processing di atas. Untuk ekstraksi fiturnya menggunakan back of word dan TF-IDF. Untuk back of word digunakan kode seperti berikut ini. Ini untuk ekstraksi fitur menggunakan TF-IDF. Lalu seleksi fiturnya menggunakan chi-square. Sehingga dapat diketahui nilai chi-square pada data pertama atau data ke 0, indeks ke 0, yaitu 1,016960. Model yang digunakan berupa naive Bayes dengan rumus seperti berikut ini dan kode program seperti ini. Performa model yang dihasilkan memiliki rata-rata akurasi sebesar 93,24% dan akurasi pengujiannya sebesar 93,75% dengan akurasi F1 score sebesar 94%. Untuk deployment-nya, saya menggunakan kalimat yang ada pada dataset, keren suaranya, dasarnya cantik, tinggal dipoles, sedikit bersinar. Hasil prediksi menunjukkan bahwa kalimat tersebut merupakan sentimen positif. Word cloud dari komentar positif dapat terlihat kata-kata yang sering muncul di word cloud seperti banget, cantik. Untuk word cloud komentar negatif, kata yang sering muncul dapat terlihat di word cloud-nya yaitu orang, username, banget. Selanjutnya akan
saya jelaskan mengenai kode programnya. Untuk langkah-langkah membuat kode program sentiment analysis, yang pertama data acquisition, yang kedua text pre-processing meliputi scaffolding, filtering, stop word removal, dan stemming. Yang ketiga feature engineering meliputi feature extraction, back of word, dan TF-IDF, dan feature selection G-square. Yang keempat modeling dengan machine learning. Yang kelima model evaluation. Yang keenam deployment. Pertama-tama import library yang dibutuhkan seperti Pandas, NumPy, Matplotlib, Pickle. Kemudian import library sastrawi karena dataset yang digunakan merupakan bahasa Indonesia. Lalu import NLTK. Kemudian from nltk.corpus import stopword untuk mengimport stopword dari library NLTK. Lalu data acquisition, data.head untuk menunjukkan data 10 baris teratas. Data info untuk mengetahui info dari datasetnya. Kemudian mendefinisikan polaritas label 1 untuk positif dan negatif 1 untuk sentimen negatif. Dapat diketahui dari sini kalimat sentimen negatif sebanyak 200 dataset dan positif sebanyak 200 dataset. Kemudian melakukan visualisasi data untuk mengetahui kategori sentimen positif dan sentimen negatifnya. Kemudian dilakukan text pre-processing, scaffolding, seperti yang telah saya jelaskan sebelumnya. Dapat terlihat setelah scaffolding tidak ada tanda baca dan tidak ada angka. Hurufnya juga menjadi huruf kecil semua. Lalu word normalization untuk mengubah slang word menjadi kata baku. Di sini saya menambahkan slang word SNDR diubah menjadi kata baku sendiri dan kata PRG menjadi kata orang, kata tahu yang sebelumnya tidak baku menjadi kata tahu bentuk yang baku. Lalu stop word removal untuk menghapus kata-kata stop word. Dalam library NLTK ada stop word seperti adanya, adapun, agaknya, agar, akan, akankah, akhir, akhiri, dan lain-lain. Kemudian saya menambahkan stop word berupa woi, tolol, abis, amin, yaelah, abg, ya, yu, dan lain-lain.
Dapat terlihat di sini kata-kata stop word atau kata yang tidak penting dan terlalu sering muncul sudah tidak ada lagi. Lalu stemming untuk menghapus prefiks dan sufiks. Kemudian text processing, pre-processing pipeline untuk menggabungkan seluruh langkah text pre-processing. Kemudian feature engineer. Pertama-tama memisahkan kolom fitur dan target. Lalu feature extraction atau ekstraksi fitur dengan bag of word. Di sini saya menggunakan range n-gramnya 1:1. Lalu ekstraksi fitur dengan tf-pdf dengan range n-gram 1:1 juga. Kemudian seleksi fitur dengan G-square. Di sini banyaknya fitur awalnya sebesar 2.295, kemudian direduce atau dikurangi, dihilangkan. Banyaknya fitur menjadi 1.000. Nilai G-square dapat terlihat seperti ini. Untuk fitur abal, nilai G-square-nya sebesar 1,0169 dan fitur abang memiliki nilai fitur 0,0012. Nilai abu memiliki nilai G-square sebesar 0,175. Ini fitur yang terpilih sesuai parameter K. Kemudian modeling menggunakan naive Bayes. Di sini dapat terlihat hasil prediksi labelnya, yang satu untuk sentimen positif dan negatif satu untuk yang negatif, sentimen negatif. Kemudian evaluasi model dengan jumlah prediksi yang benar sebesar 75 dan jumlah prediksi yang salah sebesar 5 dengan akurasi pengujian sebesar 93,75%. Confusion matriksnya ini. Akurasi advance score 94%. Makro average presisinya 0,93 atau 93%, recall-nya 94%, advance score-nya 94%. Weight average
presisi 94%, recall 94%, advance score 94%, dan support 80%. Dan menghitung akurasi dengan cross validation. Rata-rata akurasinya sebesar 93,249% dengan akurasi split. Akurasi tertingginya 0,975. Simple deployment. Dengan menginput teks, keren suaranya, dasarnya cantik, tinggal dipoles sedikit bersinar. Menghasilkan hasil prediksi kalimat tersebut berupa kalimat positif. Workload komentar positif. Pertama, buat list untuk tempat komentar positifnya. Kemudian menggunakan for, in, komentar positif, dan clean text. Komentar string.append untuk menambahkan kata komentar string kalimat positif. Di sini dapat terlihat workload untuk komentar positif. Dan untuk komentar negatifnya, ini workload-nya. Dengan kata yang paling sering muncul yaitu orang, bodoh, arti banget, dan lain-lain. Kesimpulannya, machine learning dapat digunakan untuk sentimen analisis komentar Instagram dengan langkah-langkah. Yang pertama, data acquisition. Yang kedua, text pre-processing meliputi scaffolding, filtering, stop word, stemming. Yang ketiga, fitur engineering meliputi ekstraksi fitur dan berupa back of word dan TF-IDF, dan seleksi fitur Chi-square. Yang keempat, modeling dengan machine learning. Yang kelima, evaluasi model. Dan yang keenam, deployment. Akurasi yang dihasilkan pada kode program yang telah saya buat sebesar 93,75%. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada yang salah, mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.